Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Salwa Saidah dan rekan saya Nur Fakiah Putri. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon akan memaparkan serta menjelaskan mengenai bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Kita akan membahas mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus, karakteristik dari anak berkebutuhan khusus, kemudian layanan bimbingan konseling untuk anak berkebutuhan khusus, serta evaluasi bimbingan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut Howard, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus, berbeda dengan anak pada umumnya, tapi selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Menurut Effendi, anak-anak luar biasa didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. Sedangkan Wardani mendefinisikan bahwa anak luar biasa adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Menurut Mulyono, anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan. Dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan, sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas, yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan. Karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra yaitu anak-anak yang mengalami kelainan ataupun gangguan dalam fungsi penglihatan. Nah, tunanetra ini dibagi menjadi dua. Ada yang blind atau tunanetra yang benar-benar total jadi buta. Kemudian ada juga low vision, yaitu tunanetra yang sebenarnya masih dapat melihat, hanya saja sedikit sekali penglihatannya. Setelah itu ada tunarungu atau biasanya lebih dikenal dengan sebutan tuli. Nah, anak-anak tunarungu ini yaitu anak-anak yang mempunyai hambatan ataupun gangguan dalam pendengarannya. Tunarungu ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Ada yang tunarungu ringan, ada yang sedang, dan juga yang berat. Nah, kalau yang ringan itu mereka berkurang daya pendengarannya sebanyak 40-50 desibel. Kalau yang sedang itu 55 sampai dengan 75 desibel. Sedangkan kalau tunarungu yang berat, pendengarannya dapat berkurang 75 sampai dengan 90 desibel. Nah, walaupun mereka itu telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih harus tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Karena apa? Karena ketika anak yang mempunyai tunarungu atau hambatan dalam pendengaran, pasti anak tersebut juga memiliki hambatan dalam berbicara, atau biasanya mereka disebut dengan tunawicara. Nah, cara berkomunikasi untuk anak-anak tunarungu atau tunawicara ini, mereka menggunakan bahasa isyarat, yaitu bentuk dalam abjad jari yang telah dipatenkan secara internasional untuk bahasa isyarat, dan itu biasanya berbeda-beda dari setiap negara. Yang ketiga ada yang namanya tunalaras. Nah, tunalaras ini yaitu individu yang mengalami hambatan ataupun gangguan dalam mengendalikan emosi serta kontrol sosialnya. Nah, individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang, tidak sesuai dengan norma ataupun aturan yang berlaku di sekitar lingkungan. Tunalaras itu dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal dari pengaruh lingkungan sekitar. Ada yang namanya tunagrahita. Nah, tunagrahita ini yaitu anak-anak
yang secara nyata mengalami hambatan serta gangguan dalam keterbelakangan perkembangan mental, intelektual, dan juga kecerdasan. Tunagrahita itu ada tunagrahita ringan, sedang, juga berat. Kalau tunagrahita ringan, IQ-nya hanya 60 sampai 80. Kalau yang sedang, IQ-nya hanya 20 sampai dengan 60. Sedangkan tunagrahita yang berat, yaitu IQ-nya di bawah dari 20. Nah, biasanya anak-anak yang mengidap tunagrahita itu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas akademik, kemudian berkomunikasi ataupun bersosialisasi. Karenanya, anak yang memiliki keterbatasan tunagrahita ini, mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Ada yang dinamakan dengan tunadaksa, yaitu anak-anak yang memiliki gangguan gerak anggota tubuh. Anak ini yaitu anak yang mengalami kelainan ataupun cacat, bisa diakibatkan oleh kecelakaan ataupun memang cacat bawaan dari lahir, ataupun mereka yang memiliki kekurangan anggota tubuh. Kemudian ada juga yang memiliki gangguan otot seperti penyakit polio, serta ada juga yang memiliki gangguan fungsi syaraf otak, disebut dengan cerebral palsy. Kemudian ada thalassemia, yaitu merupakan penyakit hemolitik herediter yang disebabkan oleh gangguan sintetis hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah, penyakit ini ditandai dengan menurunnya atau tidak adanya sintetis salah satu rantai alfa, beta, dan ataupun rantai globin lain yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin, utama pada orang dewasa. Sindrom Asperger, yaitu anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Nah, sindrom Asperger ini memiliki gangguan hambatan berupa keterbatasan dalam berinteraksi sosial, tetapi mereka itu memiliki kemampuan intelektual serta komunikasi yang lebih tinggi daripada anak autis. Low vision, yaitu anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan tapi tidak sepenuhnya, dan ini juga termasuk dalam tunanetra yang tadi sudah dijelaskan. Nah, anak-anak low vision ini ciri-cirinya di mata mereka itu terlihat seperti putih atau katarak, kemudian korneanya itu bagian bening di depan mata terlihat berkabut dan matanya tidak terlihat melurus ke depan. Nah, itu disebut dengan low vision. Indigo, atau lebih dikenal dengan anak-anak yang memiliki aura nila dan dipercaya memiliki kemampuan supranatural. Anak indigo ini pada umumnya tidak mudah diatur oleh kekuasaan, tidak mudah berkompromi, dan memiliki emosional yang sangat sulit untuk diatur, serta tubuhnya rentan, tetapi mereka sangat berbakat dan berkemampuan akademis yang sangat baik. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, autis adalah gangguan eksplorasi yang ditandai oleh adanya gaya belajar dan kelainan yang muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Ciri-cirinya, seorang anak autis ini kata-kata yang digunakannya terkadang tidak sesuai dengan artinya, kemudian mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang, berbicara tidak dipakai untuk alat komunikasi, senang meniru kata-kata atau lagu tanpa mengetahui artinya, kemudian senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan atau apa yang ia lakukan. Setelah itu perkembangan bahasanya itu sangat lambat. Anak berkesulitan dalam belajar, yaitu individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis, mencakup penggunaan bahasa seperti berbicara atau menulis, kemudian kemampuan berpikir, membaca, berhitung, dan berbicara yang disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Individu ini kesulitan belajar dan memiliki IQ rata-rata atau di atas rata-rata. Yang terakhir ada ADHD, yaitu Attention Deficit and Hyperactive Disorder.
adalah suatu peningkatan aktivitas motorik hingga pada tingkatan tertentu yang menyebabkan gangguan perilaku yang terjadi setidaknya pada dua tempat dan dua suasana yang berbeda. Aktivitas anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan ditandai dengan gangguan perasaan gelisah, selalu menggerak-gerakkan jari tangan, kaki, pensil, tidak dapat duduk dengan tenang, dan selalu meninggalkan tempat duduknya meskipun pada saat itu dia seharusnya duduk dengan tenang. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan dan konseling merupakan sebuah relasi yang membantu, helping relationship, di mana menurut pendapat Roger, mengartikan helping relationship sebagai suatu relasi yang terjadi di antara dua pihak, di mana salah satu pihak mempunyai kehendak untuk meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan, memperbaiki berfungsinya, dan memperbaiki kemampuan pihak lain untuk menangani dan menghadapi kehidupannya sendiri. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, menurut Thompson, ada beberapa hal yang harus diketengahkan sebagai berikut. Yang pertama, mengenal dan memahami potensi dan kekuatan dan tugas perkembangannya, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidup dan pencapaian tujuan tersebut. Keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, lembaga, tempat bekerja, dan masyarakat. Keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Ketujuh, mengembangkan seoptimal mungkin segala potensi kekuatannya yang dimiliki secara tepat dan teratur. Bentuk layanan untuk anak yang berkebutuhan khusus menggunakan beberapa model, diantaranya urgensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. 1. Bimbingan selaku konstelasi. Apa itu konstelasi? Layanan bimbingan ini mengakui bahwa layanan yang diperlukan siswa bukan hanya bimbingan saja, tapi pula layanan-layanan lain. Misalnya layanan dari guru, dari psikologi, dari ketatausahaan, dan sebagainya. Sesuai dengan jenis kelainannya, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pengentasan kekuatan otot, sudut penglihatan, sisa pendengaran, skala penyesuaian, pencegahan kontraksi, intervensi dini, pemasangan protesi, penyesuaian ortotik, pengembangan bahasa total communication, dan lain-lain. Yang kedua, bimbingan yang bersifat developmental. Dalam model ini, siswa disertakan melihat ke dalam diri sendiri, belajar mengatur motivasi sendiri, sering mengarahkan perhatian kepada dirinya sendiri, terutama terhadap kekurangan-kekurangannya. Tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar untuk mengimbangi kekurangannya. Mereka perlu orang yang mendampingi sebagaimana yang dilakukan konselor yang menggunakan model bimbingan perkembangan. Yang ketiga, bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan. Ilmu tentang tindakan yang bertujuan bukan harus diterapkan pada pendidikan, melainkan pada belajar. Tindakan yang bertujuan ialah 1. Tingkah laku yang diharapkan akan mendorong siswa. 2. Tingkah laku yang praktis bagi ahli bimbingan individual. Yang ketiga, tingkah laku yang mengantarkan tercapainya keinginan. Yang keempat, bimbingan selaku pengembangan pribadi. Pendidikan bukan sekedar mengajar sebagaimana yang terjadi selama ini, melainkan keterlibatan dengan belajar termasuk di dalamnya bimbingan. Yang kelima, bimbingan selaku pendidikan psikologis. Pendidikan psikologis adalah pengalaman pendidikan yang dirancang untuk memberikan pengaruh pada perkembangan pribadi, etik, estetik, dan pandangan hidup. Anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus memerlukan pemahaman yang tepat mengenai diri dan lingkungan. Adapun keberhasilannya bergantung pada banyak faktor, jenis kelainan, pemahaman konselor tentang kebutuhan dan kemampuan anak, materi yang disampaikan, dan cara menyampaikannya. Evaluasi bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus.
Evaluasi sendiri yaitu berarti proses penilaian atau jantung perubahan dan perkembangan suatu organisasi, program, kegiatan, atau institusi. Strategi yang baik hanya didapatkan dari evaluasi yang baik. Aspek yang dapat dijadikan untuk mengenal klien yang pertama yaitu mengenal kepribadian diri atau mengenal kepribadian dari klien tersebut, kemudian mengenal kecerdasannya, setelah itu mengenal sikap dari klien dan mengenal minat klien. Ada 4 strategi pokok yang diterapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus temporer dan juga permanen, untuk memperoleh pelayanan pendidikan, memasukkan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas ke dalam sistem pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Strategi pembelajaran bagi anak tunanetra yang pertama berdasarkan pihak pengolah pesan, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositorik dan heuristik. Kemudian yang berdasarkan pengaturan guru yaitu menggunakan strategi pembelajaran dengan seorang guru dan bergu. Nah, kemudian berdasarkan jumlah siswa yaitu strategi klasikal, kelompok kecil, dan melalui media. Strategi pembelajaran bagi anak berbakat yaitu dengan pembelajaran yang diwarnai dengan kecepatan, tingkat kompleksitas, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional, berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan juga produk. Strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita yaitu dengan strategi pembelajaran individualis, serta strategi kooperatif dan juga strategi modifikasi tingkah laku. Dan strategi pembelajaran bagi anak tunalaras dengan menggunakan model biogenetik, model behavioral atau tingkah laku, model psikodinamika, dan model ekologis. Strategi pembelajaran bagi anak tunadaksa menggunakan pendidikan integrasi terpadu, pendidikan segrasi terpisah, serta penataan lingkungan belajar. Dan strategi pembelajaran bagi anak yang berkesulitan belajar dengan menggunakan anak berkesulitan belajar menulis, yaitu melalui remedial sesuai dengan tingkat kesalahan, kemudian melalui program remedi yang sistematis sesuai dengan urutan dari tingkat konkret, semi konkret, dan tingkat abstrak. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Strategi yang biasa digunakan untuk anak tunarungu antara lain yaitu strategi deduktif, induktif, heuristik, eksploratorik, klasikal, kelompok, dan juga individual, serta kooperatif dan modifikasi perilaku. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan istilah lain untuk menggantikan kata anak luar biasa ALB yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial, baik dalam tingkat keterbatasan maupun kelebihan. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Ana Evianti pernah berkata, mutiara di dalam laut belum terlihat bersinar. Mutiara akan bersinar dengan polesan kedua tangan yang lembut dan tak kenal lelah untuk membuatnya berkilau menjadi indah. Anak berkebutuhan khusus bukan berarti anak yang cacat. Mereka adalah anak-anak luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.